Dengarlah, di balik sunyi pepohonan sawit yang berbaris rapi di padang halaman, ada kisah yang tak pernah dituliskan dalam buku kisah luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Sebelum dunia mengenal nama korporasi, sebelum pagar-pagar besi menjulang, padang halaban adalah tanah kehidupan. Tempat 6 desa berdiri kokoh, tempat suara anak-anak berlarian di pematang sawah, tempat kokok ayam membangunkan pagi, dan suara azan memanggil hati pulang. Orang-orang di sana hidup dari keringat sendiri, dari ladang-ladang yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Tanah itu dijaga turun-temurun. Di setiap jengkal bumi ada cerita tentang panen raya, tentang pesta rakyat, tentang perkawinan adat. Tanah bukan sekedar tanah, ia adalah identitas, harga diri, dan masa depan. Namun, tahun-tahun gelap itu datang. 1965 hingga 1970, zaman ketika orang-orang saling menuduh, ketika negara melihat rakyatnya sendiri sebagai musuh. Malam-malam menjadi mencekam, suara pintu diketuk bukan lagi berarti tamu datang, tapi berarti teror menyergap. Warga padang halaban dituduh, dipaksa mengakui sesuatu yang tak pernah mereka lakukan. Satu persatu keluarga diusir dari rumah mereka, diangkat dari akar kehidupan mereka sendiri. Rumah yang dibangun dari jerih payah puluhan tahun, roboh oleh tangan aparat. Dokumen kepemilikan tanah, sertifikat hak turun-temurun, diserahkan dengan air mata, di bawah ancaman laras senjata, lalu dibakar, dimusnahkan, seakan sejarah rakyat bisa dihapus begitu saja. Tanah ini kemudian diambil alih, menjadi bagian dari perkebunan kelapa sawit yang luasnya seakan tak bertepi. Tanah yang dulu jadi tempat bermain anak, kini berganti barisan pohon sawit, berdiri seperti prajurit yang menjaga wilayah rampasan. Nama desa-desa itu hilang dari peta, yang tersisa hanya kenangan dan kesedihan yang disimpan dalam diam. Tapi, kisah padang halaban bukan cuma cerita tentang kehilangan, ia juga cerita tentang keberanian. Tahun demi tahun berlalu, rezim berganti, negeri berubah, namun warga tak pernah berhenti memperjuangkan kebenaran. Sejak 1970 hingga kini, mereka mendatangi kantor pemerintah, mengajukan gugatan hukum, memohon keadilan, dan menolak dilupakan. Hingga pada tahun 2009, ratusan warga memutuskan untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Mereka menanam kembali umbi-umbian dan pohon buah di atas tanah yang pernah menjadi milik mereka. Mereka membangun pondok kecil, menancapkan bendera perlawanan, bahwa tanah ini bukan sekedar tempat tinggal, ini adalah warisan darah dan air mata. Dari sekitar 3.000 hektar yang dirampas, warga menduduki kembali 83,5 hektar. Sekecil apapun itu, bagi mereka tanah itu tak ternilai. Namun perjuangan belum usai, gugatan demi gugatan menghantui, keputusan pengadilan mengancam, bulldozer bisa datang kapan saja untuk meratakan lahan yang kini dipijak anak dan cucu mereka. Tetapi lihatlah, meskipun hidup dalam bayang-bayang ancaman, mereka tetap menanam, mereka tetap memanggil tanah itu dengan nama kampung. Mereka tetap berdoa di tanah yang pernah direbut dari mereka, sebab harapan adalah satu-satunya harta yang tak bisa dirampas. Dan sampai hari itu, di balik hijau perkebunan sawit padang halaban, masih terdengar bisikan rakyat. Kami bukan penjajah di tanah kami sendiri. Kami hanya ingin kembali ke rumah. Selama perjuangan belum selesai, kisah ini belum berakhir. Selama ada satu saja orang padang halaban yang berani berkata, tanah ini milik kami, maka sejarah akan terus hidup. Dan suatu saat, entah kapan, mungkin keadilan akan datang, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai hak yang seharusnya tak pernah dirampas. Setiap kisah menyimpan rahasia. Tekan subscribe untuk kisah selanjutnya.